Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud, dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran Surah An-Naml, ayat 18-26, adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Katanya, "Ya Robbi, limpahkan kepadaku karunia untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Karuniakan padaku hingga boleh mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." An-Naml, 16-19. Menurut sejumlah riwayat, pernah suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak engkau perolehi rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun?" "Sebesar biji gandum," jawabnya. Kemudian, Nabi Sulaiman memberi semut sebiji gandum lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun, didapatinya si semut hanya memakan sebahagian biji gandum itu. "Mengapa engkau hanya memakan sebahagian dan tidak menghabiskannya?" tanya Nabi Sulaiman. "Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah," jawab si semut. "Dengan tawakal kepadanya, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku berpasrah kepadamu, aku tidak yakin, apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya, sehingga boleh memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu, aku harus tinggalkan sebagian sebagai bekal tahun berikutnya." Nabi Sulaiman, walaupun ia sangat kaya raya, namun kekayaannya adalah nisbi dan terbatas. Yang maha kaya secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Nabi Sulaiman, meskipun sangat baik dan kasih, namun yang maha baik dan maha kasih dari seluruh pengasih hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam diri Nabi Sulaiman tersimpan sifat terbatas dan kenisbian yang tidak dapat dipisahkan, sementara dalam zat Allah sifat mutlak dan absolut. Bagaimanapun kayanya Nabi Sulaiman, dia tetap manusia biasa yang tidak boleh sepenuhnya dijadikan tempat bergantung. Bagaimana kasihnya Nabi Sulaiman? Dia adalah manusia biasa yang menyimpan kedaifan-kedaifannya tersendiri. Hal itu diketahui oleh semut Nabi Sulaiman. Karena itu, dia masih tidak percaya kepada janji Nabi Sulaiman ke atasnya. Bukan karena khawatir Nabi Sulaiman akan ingkar janji, namun khawatir Nabi Sulaiman tidak mampu memenuhinya lantaran sifat manusiawinya. Tawakal atau berpasrah diri bulat-bulat, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada manusia. Semoga artikel dan doa-doa di sini dapat menjadi pengajaran kepada kita semua sebagai hamba Allah yang senantiasa berusaha mencari keridhoannya. Semoga iman kita dipelihara Allah sentiasa hendaknya. Amin. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengar artikel sederhana ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam.